Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan coba untuk melakukan renungan hidup dari materi fisika tentang pengamatan. Bersama saya, Yosef Indra Waluyo. Materi pengamatan ini sebenarnya adalah pelajaran fisika di kelas 7 tingkat SMP. Kalau kita pelajari dalam pengamatan objek, pengamatan objek harus didasarkan pada sikap objektif, yaitu pengamatan berdasarkan objeknya, jujur, dan bertanggung jawab. Jika kita melakukan pengamatan pada diri sendiri, maka kita mengamatinya di depan kaca, kemudian kita lihat tubuh kita, badan kita. Kita ukur tinggi badan. Ini saya melakukan pengukuran pada diri saya sendiri, didapatkan tinggi badan. Tinggi badan bisa diukur menggunakan alat meteran. Saya ukur tinggi badan saya 168 cm, hampir mendekati 170. Kemudian warna rambut itu bisa saya amati. Warna rambut saya warnanya hitam. Apakah warna ini bisa diukur? Tidak bisa, karena tidak ada alat ukurnya. Kemudian saya menimbang berat badan saya. Berat badan saya bisa diukur dengan apa? Timbangan. Suhu badan kita bisa ukurnya dengan menggunakan termometer. Kemudian saya mengamati diri saya bisa melihat ketampanan diri saya berdasarkan di kaca. Apakah ketampanan itu bisa diukur? Tidak bisa. Kepandaian saya mengakui diri saya pandai. Saya bisa melalui sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi. Jadi saya termasuk yang pandai. Saya memiliki kemampuan untuk kecakapan dalam berbicara. Tetapi hal itu tidak bisa diukur. Jujur dalam melakukan pekerjaan. Dan saya akui, saya juga malas. Kejujuran tidak bisa diukur. Kemalasan juga tidak bisa diukur. Maka tidak ada alat ukur. Nah, berdasarkan yang kita lakukan pengamatan ini, maka kita bisa memasukkan ke dalam yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Yang tidak bisa diukur, tinggi badan, suhu badan, ini yang bisa diukur tinggi badan, suhu badan, berat badan. Dan yang tidak dapat diukur banyak. Warna rambut, kecantikan atau ketampanan, kepandaian, kecakapan, kejujuran, malas. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa hal yang bisa diukur itu sangatlah sedikit. Sedangkan hal yang tidak dapat diukur sangatlah banyak. Kalau kita tambahkan nanti di sini kesehatan maka kalau kita lihat hal yang bisa diukur misalnya kayak nilai ulangan fisika dapat 100 begitu. Nah, ini yang kita syukuri. Kita pun bersyukur tinggi badan saya bisa sampai 170, suhu badan normal, berat badan bisa sampai 70 kg. Itu yang kita syukuri. Nilai ulangan bisa mendapatkan nilai yang baik. Kita bersyukur atas yang bisa diukur. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita juga perlu bersyukur atas hal yang tidak dapat diukur. Seperti apa? Kemampuan bisa bicara.
kejujuran, ya, kecantikan atau ketampanan seseorang. Nah, ini kita bisa syukuri. Warna rambut yang hitam, itu kita syukuri. Sehingga dengan kita semakin bersyukur atas yang diberikan, baik yang bisa diukur maupun tidak bisa diukur, itu hidup kita semakin berharga. Hidup kita semakin lebih indah. Ya. Nah, kemudian dari yang bisa diukur dan tidak dapat diukur, kita kelompokkan lagi. Ya. Kita kelompokkan lagi berdasarkan ciri fisik tubuh. Tinggi badan, suhu tubuh, suhu badan, berat badan, warna kulit. Nah, dari ciri fisik yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri ini. Kita terima kondisi fisik kita. Ya. Jika ingin untuk dikembangkan, maka silakan kembangkan menjadi yang lebih baik. Misalnya, kita ingin tinggi badan kita lebih, maka silakan berolahraga, bisa berupa renang, bisa berupa basket, bisa berupa olahraga yang lainnya. Ya. Warna kulit, ya, kalau memang warna kulitnya sudah sawo matang, terimalah. Ya. Tidak perlu kita ubah menjadi warna kulit yang putih. Karena ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian bicara tentang kelebihan. Kejujuran itu menjadi kelebihan yang utama. Karena banyak dari orang yang lebih mencari orang yang jujur daripada orang yang pandai. Karena kejujuran adalah dasar dari kehidupan. Orang yang jujur itu bisa berjalan dengan tenang. Hidupnya damai. Kenapa? Karena dia tidak ada kepura-puraan. Dia hidupnya jujur. Sedangkan orang jujur yang kurang pandai bisa disekolahkan untuk bisa menjadi pandai. Sedangkan orang pandai yang tidak jujur akan susah. Mengapa? Karena tidak ada sekolah yang mengajarkan atau yang mendidik ilmu khusus tentang kejujuran. Tidak ada. Itu semua berdasarkan dari pengalaman hidup dan bagaimana mengolah hidup untuk menjadi jujur. Ya. Nah, di samping itu kita memiliki kekurangan. Kekurangan inilah yang perlu kita kembangkan. Supaya apa? Bukan mengembangkan menjadi malas, bukan, tetapi mengembangkan supaya menjadi rajin. Bersemangat dalam hidup. Ya. Nah, ini yang bisa kita renungkan dari pengamatan ini. Oke, kita simpulkan. Apa saja ya? Renungan kehidupan, manfaat kita mengamati diri sendiri. Yang pertama, kita semakin mengenal diri kita sendiri, mulai dari fisik, yaitu tubuh kita, sampai pada kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Ya. Fisik kita seperti ini. Ya. Gigi saya tidak rata. Iya, silakan mau diperbaiki. Boleh, silakan ke dokter gigi untuk dirapikan, silakan. Atau kalau tidak, ya terimalah gigi yang tidak rata itu. Boleh seperti itu. Oke. Menerima kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian menerima kekurangan pada diri kita. Ya. Mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan dengan kondisi fisik yang ada saat ini. Jadi setiap hari boleh bangun tidur ataupun tidak tidur, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini saya diberikan kesehatan dengan bangun tubuh dengan segar, kondisi fisik dengan sehat. Tidak ada kekurangan apapun. Ketika hendak tidur, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan berterima kasih juga pada diri kita. Terima kasih badanku, tubuhku, diriku, karena hari ini kita telah bekerja sama menjalani hidup ini. Dan berterima kasih juga Tuhan atas hidup yang diberikan pada hari ini.
atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup pada hari ini dan sepanjang hidup kita yang sudah dijalani. Lanjut. Yang ketiga, kita mengembangkan diri berdasarkan kelebihan yang dimiliki dan bersyukur atas kelebihan yang ada. Jadi kita mengembangkan kelebihan kita, mulai dari kemampuan kita bicara, kejujuran yang kita miliki, kepandaian yang ada. Kita kembangkan terus. Ya. Dan bersyukur atas kelebihan itu. Nah, kemudian yang keempat, memperbaiki diri sebagai anugerah dari Tuhan, ya, menerima kekurangan diri sebagai anugerah dari Tuhan untuk diperbaiki. Jadi dengan kita menerima diri kita, kekurangan diri kita, misalnya, ya Tuhan, pada hari ini saya malas. Mohon ampun atas kemalasan saya dan saya berjanji untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Ya, itu salah satu sifat yang kurang baik. Kalau misalnya dari tubuh kita memiliki kekurangan fisik, misalnya seperti saya mengalami cedera pada lutut yang susah untuk diperbaiki, yang berusaha terus-menerus untuk bisa pulih, namun itu tidak pulih atau masih belum pulih, ya diterima kekurangan itu sebagai anugerah dari Tuhan untuk kita perbaiki. Ya, dengan cara kita minum vitamin untuk penguat sendi, atau dengan cara bergerak, berolahraga tetapi tidak memaksimalkan sendi, ya, mengurangi hentakan pada sendi, ya. Seperti itu. Nah, jika kekurangan itu memang sudah diperbaiki tetapi masih seperti itu, maka terimalah itu sebagai penjaga diri agar tidak sombong. Jadi, seperti saya yang mengalami kekurangan pada lutut saya pasca cedera. Nah, dengan saya berusaha untuk memperbaiki terus-menerus, tetapi jika itu menjadi tidak pulih atau menjadi permanen seperti itu, ya saya terima kondisi itu agar saya tidak sombong, ya, agar saya bisa mengendalikan diri, agar saya tidak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang berlebihan yang menyebabkan saya akhirnya sombong, tinggi hati, dan mengatakan bahwa saya ini sudah gagah, perkasa, dan yang lainnya. Nah, itu dengan kekurangan diri itu adalah sebagai penguat kita bahwa kita masih manusia biasa yang memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Untuk itu kita lebih berhati-hati di dalam perilaku, di dalam perbuatan, di dalam segala yang kita lakukan. Oke, ini saja dari pengamatan objek, mengamati diri sendiri, untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk mengetahui diri sendiri agar kita semakin lebih bersyukur pada Tuhan dan semakin menjauhkan kita dari sikap sombong, congkak, dan tinggi hati. Kita bisa mengembangkan untuk mengamati hal-hal yang lain, tetapi yang lebih utama kita bisa mengamati diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dalam video kali ini. Jika Anda berkenan dan menyukai video ini, silakan di-like dan diberikan komentar pada kolom komentar. Jika video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa berguna untuk yang lainnya, silakan di-sharekan video ini sehingga bisa menjadi bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan video-video berikutnya, silakan subscribe dan hidupkan loncengnya sehingga Anda bisa mengikuti video-video renungan kehidupan dari pelajaran fisika. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahannya.
Dan salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua.